selamat datang di program Ngopi Bareng episode 5. Nah, di episode kali ini kita juga sekalian mau memperingati hari yang spesial, yaitu Hari Kelahiran Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan saya Isnaira. Dan saya Nadia Hashim, dan kita sekarang sudah ditemani oleh Ayahanda Prof. Heri Tahir yang akan menjadi teman ngopi kita pada episode kali ini. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi beliau ini merupakan guru besar program studi pendidikan dan kewarganegaraan di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, juga dikenal sebagai guru besar hukum pidana serta sebagai pengamat hukum di tingkat nasional. Nah, selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau WR3 di UNM pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Inovasi yang paling berkesan di saat awal beliau masih menjabat yaitu dibentuknya tim supervisi langsung bagi penerima beasiswa bidik misi di UNM. Tujuannya agar beasiswa bidik misi dapat menyasar tepat kepada yang memang membutuhkan, ya Prof? Kami juga pernah mendengar nih bahwa Prof dulunya bercita-cita sebagai seorang jaksa. Nah, kami mau bertanya nih Prof, kenapa tiba-tiba cita-cita itu dikesampingkan dan terjun ke dunia pendidikan? Ya, jadi dulu sebenarnya memang yang kalau di Sulawesi Selatan ini yang terkenal memang profesi itu yang paling bergensi itu ada dua, yaitu tuan jaksa dan tuan guru. Ya, tuan guru. Rupanya meskipun mengapa? Karena rupanya jaksa, meskipun saya tidak menjadi seorang jaksa, tapi kembali menjadi tuan guru. Ya, artinya tetap menjadi guru ya, menjadi guru. Ya, jadi tetap tuannya itu mesti melekat. Ya, saya kira itu persoalan karena memang jaksa itu merupakan dulu adalah pekerjaan yang mulia, bagaimana menegakkan hukum. Ya, bagi orang yang melanggar hukum, tetapi rupanya Tuhan mentakdirkan saya meskipun tidak menjadi seorang tuan jaksa, tapi menjadi seorang tuan guru. Dan Ya. tuan guru juga pekerjaan yang mulia Yang ya mulia, Prof? benar. Ya, betul sekali Prof. Mungkin hanya sedikit dulu awal perkenalan kita bersama Ayahanda Prof. Heri. Nah, kita langsung saja ke topik utama pada episode kali ini. Pancasila merupakan cita-cita negara atau bangsa yang di dalamnya bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Tak hanya itu, cita-cita Pancasila juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu bagaimanakah cita-cita Pancasila itu terwujud? Apakah Pancasila bisa diperbarui? Nah, langsung aja kita ngobrol dan ngopi bersama Prof. Heri. Baik ya, jadi saya kira Pancasila itu merupakan norma ya. Jadi norma dasar dari bangsa kita, menjadikan cita luhur dari bangsa kita. Memang kalau kita melihat bahwa Pancasila itu kelima silanya ini sudah mencerminkan bagaimana aspek-aspek kehidupan religi, ya, ketuhanan yang Maha Esa, juga aspek keadilannya juga sudah di situ. Masa aspek keadilan, persatuan dan sebagainya sudah tercermin. Jadi sebenarnya founding-father kita, ya, memang sudah memikirkan bagaimana bangsa ini dibawa ke depan. Ya. Jadi dengan kelima sila itu sudah mencerminkan apa yang menjadi cita-cita bangsa kita ini ke depan. Ya. Itu tadi singkatnya dari Prof. Ada pertanyaan pertama nih dari kami. Bagaimana tanggapan Ayahanda ini tentang semangat dari lahir Pancasila di tahun 2022 ini? Ya, jadi saya kira Pancasila itu tadi saya katakan bahwa itu merupakan sumber dari segala sumber hukum dan itu menjadi dasar bagaimana bangsa ini kita bawa ke depan. Ya, jadi kita harapkan bahwa di era abad ke-21 ini harapkan Pancasila itu betul-betul menjadi suatu pedoman dalam upaya mewujudkan
apa yang menjadi cita-cita dari bangsa kita, ya. Jadi keadilan sosial, ikut dalam menjaga perdamaian dunia dan sebagainya. Apalagi sekarang kan 3 isu global yang sedang berkembang di masa ini. Pertama itu ada isu hak asasi manusia, isu lingkungan hidup, dan isu demokratisasi. Sebenarnya sudah kelihatan dalam Pancasila kita, ya. Jadi bagaimana pelanggaran HAM itu memang harus ditangani dengan baik. Kita melihat bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Demokratisasi juga seperti itu. Saya kira sudah tercermin juga dalam sila keempat itu, bahwa kerja KTP oleh hikmah dan seterusnya. Ya, jadi saya kira ini sisa bagaimana betul-betul kita bisa menghayati dan konsisten dalam penyelenggaraan Pancasila kita. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa memang yang menjadi tantangan sekarang itu adalah keteladanan dari pemimpin-pemimpin bangsa kita. Ya, jadi saya kira itu yang sangat penting sekali, sehingga sangat mempengaruhi bagaimana perwujudan atau cita-cita dari bangsa kita ini dalam era abad ke-21 ini. Ada semangatnya kita dari 2022 ini terus terbangun ya Prof. Iya. Dan yang menciptakan Pancasila. Iya. Jadi era bisa berubah, tetapi kita tetap harus berpegang pada Pancasila. Ya. Jadi bukan berarti perubahan globalisasi ini dapat menggerus nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Disitulah perlunya kita betul-betul sangat konsisten melakukan penghayatan dan melaksanakan Pancasila kita, ya. Jadi dan itu menjadi betul-betul menjadi pedoman bagi kita dalam berbangsa dan bernegara, ya. Dengan tentunya tidak meninggalkan karakter kita sebagai suatu nation, sebagai suatu bangsa. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ayahanda sendiri, tantangan apa aja sih yang menghambat terwujudnya cita-cita Pancasila saat ini? Ya, saya kira memang tantangan yang paling berat sekarang dengan perkembangan teknologi informasi. Ya, sekarang boleh dikatakan borderless, tidak ada lagi jarak antar negara. Ya, sehingga terjadinya infiltrasi atau penyusupan nilai-nilai itu sangat besar sekali. Ya, mahasiswa transformasi nilai-nilai itu sangat besar. Ya, sehingga itulah saya kira menjadi tantangan, karena kalau tidak dilakukan filterisasi ini sangat berbahaya. Ya, karena kita harus mempertahankan bagaimana kita sebagai suatu bangsa mempunyai karakteristik sendiri. Ya, bukan berarti memang dengan era abad ke-21 era keterbukaan, tetapi bukan berarti kita menelan mentah-mentah semua nilai-nilai yang dari luar. Kita harus tetap mempertahankan diri kita sebagai suatu bangsa. Kita melihat misalnya di Jepang sebagai negara maju, tetapi nilai-nilai adat istiadat dan sebagainya, ya, nilai lokal itu tetap dipertahankan. Ya. Jadi harapannya bahwa kita bisa berpikir global, tetapi harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai atau lokal yang ada di masyarakat kita. Ya. Sehingga era globalisasi tidak menggurus nilai-nilai atau lokal wisdom yang ada dalam masyarakat kita. Saya kira itu tantangan, karena coba kita melihat dengan era digital sekarang, semuanya bisa diakses dengan cepat. Ya, informasi, teknologi informasi dan sebagainya. Nah, ini kita harapkan bahwa masyarakat kita itu jangan sampai euforia, ya, menjadikan teknologi informasi itu sebagai suatu penghancur bangsa. Tapi kita harapkan dengan era teknologi informasi itu menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk tetap membangun bangsa kita ini menjadi kuat, terutama nilai lokal yang harus betul-betul tetap kita pertahankan. Ya, jadi semakin kesini tidak ada boundaries ya, Prof. Ya, semua informasi masuk dan sebagainya, sampai kita ambigu untuk memfilter hal-hal yang baik yang mana. Jadi itu tantangannya sekarang bagi bangsa ini. Terus Pancasila juga dikenal sebagai landasan, ya, pandangan hidup dan cerminan dari wujud bangsa itu sendiri. Lalu menurut Ayahanda sendiri, apakah isu perubahan Pancasila sebagai dasar bangsa dapat mengancam keutuhan NKRI? Nah, itulah
sebenarnya kan itu sudah menjadi final, menjadi konsensus nasional bahwa Pancasila 5 sila itu. Ya, jadi misalnya kalau ada wacana dan sebagainya melakukan pemerasan menjadi Trisila dan Eka Sila, ya saya kira itu memang menjadi masalah besar. Kan ini sudah menjadi komitmen dan konsensus nasional bagi founding father kita. Ya, jadi saya kira jangan lagi Pancasila itu hendak diperas menjadi Trisila atau Eka Sila. Tapi yang penting sekarang bagaimana pengamalan Pancasila itu betul-betul bisa dilakukan secara mudah dan konsekuen. Saya kira itu yang sangat penting untuk dilakukan. Karena apapun yang menjadi landasan dalam berkehidupan ini tanpa diberi oleh konsistensi dan integritas yang baik itu juga akan menjadi alat penghancur. Saya kira ini yang perlu betul-betul ditanamkan di dalam masyarakat kita. Kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof, menurut Prof, bagaimana penerapan dari semboyan Pancasila khususnya di kalangan anak muda saat ini? Ya, itulah yang perlu memang jangan sampai banyak anak-anak muda yang tidak paham arti Pancasila. Ya, sebagai suatu ilustrasi, ya pernah ada orang yang ditanya menghafal Pancasila, tapi dia tidak bisa lagi. Pada generasi muda sudah tidak hafal lagi Pancasila. Ya, kemungkinan lebih banyak mejeng, lebih banyak chatting dan sebagainya, sehingga Pancasila juga terlupakan. Ya, inilah saya kira perlu. Apalagi memang kalau kita melihat bahwa intensitas pengajaran ini kan masih berkurang. Saya masih ingat sekali di era-era tahun 80-an itu masih gencar dilakukan adanya setiap mahasiswa baru itu ada penataran P4, pedoman penglihatan dan pengembangan Pancasila itu ada. Tetapi setelah era reformasi itu dihilangkan semua. Ya, itulah sampai saya kira berimbas juga sehingga perhatian kepada anak-anak muda kita, generasi muda kita terhadap Pancasila juga tidak terlalu sangat serius ya. Jadi saya ini harus menjadi atensi. Jadi bagaimana kita melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila itu saya kira penting untuk dilakukan. Karena ini akan menjadi suatu alat untuk memproteksi nilai-nilai yang kemungkinan bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ya, ada masalah regionalitas ya, ketuhanan yang esa, persatuan dan kesatuan itu yang kadang mengancam bahwa NKRI dan sebagainya. Masalah keadilan saya kira masih menjadi masalah di dalam masyarakat kita. Ya, jadi kita harapkan bahwa keadilan sebagai masyarakat Indonesia itu bukan hanya lip service saja ya, hanya sebagai slogan, tapi kita mau lihat apa betul-betul ada komitmen untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat kita. Ya, jadi jangan sampai hanya segelintir masyarakat yang menguasai sumber daya alam kita, sementara masih banyak masyarakat kita yang betul-betul masih berada di bawah garis kemiskinan, sehingga di mana-mana masih kadang terjadi kesenjangan sosial. Nah, inilah saya kira saya katakan memang pengamalan ini yang perlu kita lakukan. Pancasila sudah cukup menjadi dasar bagi kita sebagai guru norm, tetapi ini komitmen untuk melaksanakan, menghayati dan mengamalkan itu yang saya kira yang penting sekali untuk kita lakukan. Hal itu yang disebutkan tadi tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini anak muda pasti ada yang tidak tahu penerapan Pancasila, hanya tahu namanya saja. Terutama dalam penerapan Pancasila itu sangat dibutuhkan adanya keteladanan dari pemimpin bangsa kita. Ya, karena selalu saya ingin katakan bahwa satu contoh itu lebih berharga daripada 1000 nasihat. Ya. Jadi betapa pentingnya itu contoh-contoh yang harus oleh pemimpin kita dan sebagainya. Karena itu lebih bertuah dibanding mengejarkan dan menasihati anak-anak kita dan sebagainya. Itu penting, pengajaran boleh, tapi harus dibarengi dengan keteladanan yang cukup baik. Menyinggung hal itu, semangat apa nih Prof yang harusnya dimiliki oleh para anak muda atau mahasiswa zaman sekarang nih, apalagi kita di era COVID new normal, terkait pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai dari setiap butir Pancasila. Nah, kalau kita melihat
terutama di perguruan tinggi ya, mahasiswa. Itu kan sudah tercermin dari apa yang menjadi tujuan pendidikan kita, ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi bertujuan untuk agar mendorong potensi mahasiswa menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas. Cerdas di sini bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi cerdas secara emosional dan cerdas secara spiritual. Dan itu saya kira di dalam Pancasila sudah ditegaskan seperti itu ya, ketuhanan Yang Maha Esa dan sebagainya. Yang kedua juga di situ dituntut bahwa tujuan pendidikan tinggi itu sehat, bukan hanya sehat jasmani tapi sehat rohani, kreatif. Mahasiswa dituntut menjadi mahasiswa yang kreatif, ya, tidak monoton, ya, tapi harus betul-betul kreatif dan menjunjung tinggi nilai budaya dalam masyarakat. Saya kira ini yang penting, ya, sehingga kalau ini diamalkan di perguruan tinggi terutama mahasiswa dan anak muda, saya kira ini sudah cukup mumpuni, ya, sudah cukup mumpuni karena di situ sudah ada persemaian dan sudah ada integrated, ya, sudah pengintegrasian nilai-nilai yang dalam Pancasila, dalam apa yang terdapat di dalam tujuan pendidikan tinggi kita, ya, saya kira itu ya. Jadi itulah sebabnya di perguruan tinggi itu kita tidak hanya memberikan persoalan pengajaran, bagaimana bisa meningkatkan intelektual mahasiswa, tetapi juga termasuk bagaimana kecerdasan emosional. Itulah sebabnya pentingnya organisasi. Dengan organisasi itu mahasiswa bisa mengasah kecerdasan emosionalnya, bagaimana bisa memahami. Jadi jangan memaksakan seseorang untuk dipahami tapi tidak mampu belajar bagaimana memahami orang lain. Ya, saya kira itu yang penting sehingga tidak terjadi konflik, karena itu kan kadang terjadi. Ada orang yang memaksakan untuk dipahami tapi dia tidak pernah belajar bagaimana bisa memahami orang lain. Ya, itulah pentingnya organisasi dan kecerdasan emosional betul-betul sangat penting diasah pada saat organisasi itu. Juga termasuk kecerdasan spiritual dan sebagainya, ya. Selalu saya katakan bahwa dalam hidup ini sejarah membuktikan banyak orang sukses bukan hanya karena kecerdasan intelektualnya, tetapi kecerdasan spiritualnya justru banyak berperan di situ. Ya, saya kira seorang tokoh juga mengatakan banyak orang sukses itu 80% karena kecerdasan emosionalnya, yang 20% itu kecerdasan intelektual saja. Disitulah pentingnya bagaimana kecerdasan emosional itu sangat penting dan tentunya kecerdasan spiritual juga. Ya, jadi kita harapkan bahwa mahasiswa juga itu harus banyak berinteraksi antara satu dengan lain sehingga dengan sendirinya dia bisa belajar bagaimana mengasah kecerdasan bukan intelektualnya saja, tapi kecerdasan emosional dan spiritual. Karena kadang juga sekarang ini banyak yang terburu-buru untuk menyelesaikan semuanya, perkuliahannya, hanya fokus satu tujuannya, tidak bagi. Ya, betul. Dan secara dasar dan juga kan Pancasila ini sudah kita pelajari dari dasar, kelas SD, SMP, SMA sampai mahasiswa juga. Ya. Pancasila sekarang umurnya sudah berumur 71 tahun, Prof. Menurut Prof, kapan cita-cita Pancasila secara utuh bisa terwujud? Itu tergantung dari komitmen kita. Ya, jangan justru dari hari ke hari terpuruk. Ya, kita harapkan bahwa ada progres yang baik, bahwa pemahaman dan pengamalan Pancasila semakin bagus. Ya, jadi jangan sampai misalnya masalah persatuan, jangan justru semakin hari bangsa ini semakin terkoyak-koyak, ya, semakin terbelah. Ya. Jadi saya kira itu tergantung dokumen termasuk terutama pada pemerintah. Ya. Yang kedua, hal yang sangat substantif itu adalah bagaimana punya pemerintah kita mempunyai komitmen untuk mensejahterakan masyarakat kita. Ya. Jangan semakin hari justru terjadi kesenjangan antara orang yang miskin dan orang yang kaya dan sebagainya. Nah, itu saya kira menjadi indikator. Itu bergantung dari komitmen daripada pemimpin kita. Bagaimana Pancasila itu betul-betul dapat dijadikan sebagai suatu dasar dalam pengambilan keputusan oleh
pemerintah kita. Jadi bukan hanya sebagai suatu slogan, apa betul masyarakat kita sudah merasakan keamanan, sudah merasakan kesejahteraan dan sebagainya. Ya, saya kira sehingga memang sangat kabur untuk bagaimana bisa memprediksi bahwa kapan Pancasila ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Dan karena itu indikator itu tadi. Apakah masyarakat kita sudah sejahtera? Ya. Apakah masyarakat negara ini memang negara kesatuan ini memang semakin utuh? Ya. Ya. Apakah masalah ketuhanan yang Maha Esa itu betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik? Saya kira ini. Jadi saya kira ini bergantung kepada kebijakan pemerintah, komitmen pemerintah, bagaimana betul-betul bisa mewujudkan semua sila yang ada di dalam Pancasila. Ya, jadi ini sangat bergantung komitmen dan integritas, ya, dan terutama keteladanan dari pemimpin bangsa kita. Jangan semakin terpuruk ya Prof. Ya, jangan semakin terpuruk. Menurut Prof ini takaran Pancasila yang sudah diimplementasikan di sekarang, pandangannya Prof bagaimana? Ya, saya kira masih jauh dari harapan. Ya, masih jauh dari harapan. Pertama indikator, misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini masih banyak penganut agama yang masih kadang saling menghujat, ya, dan sebagainya. Masalah keragaman, sebenarnya keragaman merupakan suatu keniscayaan, ya. Tapi saya melihat keragaman ini sangat menjadi potensi untuk terjadi perpecahan. Padahal misalnya dalam agama Islam itu sudah sangat tegas dikatakan bahwa Allah menciptakan kamu secara dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku dan sebagainya supaya saling mengenal. Itu menunjukkan bahwa keragaman itu merupakan suatu keniscayaan, tidak bisa dihindari. Ya, bagaimana keragaman itu bisa dijadikan sebagai potensi untuk membangun masyarakat kita, ya, masyarakat madani, bukan justru menjadi sebagai alat penghancur. Nah, ini saya melihat ini masih sangat berbahaya, ya, disintegrasi bangsa, terutama berkaitan dengan masalah kegiatan di keagamaan ini masih sangat bahaya. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita melihat ini, kita melihat berbagai negara setelah Aceh berhasil kembali ke pangkuan negara Pertiwi. Sekarang kan masih bergolak Papua dan sebagainya. Ya, jadi ini saya kira ini masalah yang muncul. Yang paling penting itu adalah masalah kesejahteraan masyarakat kita, keadilan sosial. Ya, keadilan sosial. Nah, sebenarnya adanya gejolak-gejolak yang terjadi di dalam masyarakat kita ini kan kita terlepas dari masalah keadilan. Ya, banyak masyarakat merasakan tidak sejahtera, masih terjadi. Tidak bisa kita pungkiri itu dari aspek hukum. Ya, aspek hukum juga saya melihat masih sangat kacau. Ya, kacau. Masalah penegakan hukumnya itu jujur saya katakan bahwa penegakan hukum ini kan kadang masih tebang pilih, ya, masih tebang pilih. Ya, kadang kalau ada kasus ini cepat, kalau ini ya dibiarkan itu kadang masih menunggu viral. Iya, betul. Makanya di masalah hukum ini terkenal ada namanya delik viral. Ya, nanti kalau tidak dipiralkan tidak ditangani. Ya, tidak ditangani itu kan. Itu dari aspek hukumnya. Akses politik kan kita harapkan bahwa aspek hukum ini, bahwa hukum itu menjadi panglima. Saya kira tidak, ya. Saya cenderung melihat bahwa sekarang politik menjadi panglima di negara kita. Ini dari aspek hukum. Ekonomi kita melihat juga masih sangat terpuruk. Ya, ini beberapa yang lalu masyarakat dirasakan dengan hilangnya minyak goreng dan sebagainya. Ya, jadi kita harapkan jangan sampai era reformasi yang ada sekarang menjadi era repot nasi. Ya, itulah yang kita harapkan. Itu dari kesejahteraan sosial. Budaya juga seperti itu. Ya, kita harapkan jangan sampai era yang ada sekarang justru menggerus budaya kita yang justru selama ini menjadi pedoman bagi masyarakat kita dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Jadi saya kira ini
dapat katakan bahwa Pancasila apa yang diharapkan dari nilai Pancasila masih jauh dari harapan. Ya. Bahkan melihat cenderung semakin terpuruk. Ya, konflik kepentingan masih sering terjadi. Ya, jadi sebenarnya era reformasi itu sebenarnya dulu salah satu yang mengilhami semangatnya adalah bagaimana betul-betul Pancasila bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Tapi sekarang saya melihat kacau. Saya masih ingat sekali bahwa dulu reformasi itu salah satu semangatnya adalah misalnya anggota dewan ya. Itu adanya larangan seorang anggota dewan untuk mempunyai perusahaan. Ya, perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Karena mengapa? Dikhawatirkan terjadi konflik of interest, konflik kepentingan. Ya. Kalau anggota dewan kita menjadi pengusaha dan sebagainya, ya bisa-bisa saja. Ini persoalan kepentingan masyarakat dan kepentingan bisnis itu bisa ya, terjadi. Ini persoalan. Saya kira banyak persoalan yang masih rumit yang terjadi di negara kita yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Punya saran untuk teman-teman Gara TV, Untuk Sobat Gara TV iya, di rumah yang untuk nonton. dalam penerapan Pancasila ini yang baik bagaimana? Oh iya, jadi saya kira pertama saya apresiasi ya dengan adanya kegiatan seperti ini. Itu menunjukkan bahwa mahasiswa sudah punya kredibilitas, tidak monoton. Ya, jadi saya kira itu kita apresiasi kegiatan anak semua. Ya, jadi berkaitan masalah Pancasila ya, saya kira kita sudah pahami betul. Sisa bagaimana itu Pancasila betul-betul kita bukan hanya ditaruh di otak, tapi harus disimpan di hati. Ya, di dalam artian harus dihayati dan kita laksanakan dengan baik. Ya, saya kira dari aspek apapun, ya. Pancasila kan sebenarnya hanya mengadopsi nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat kita. Karena Pancasila itu tidak lahir begitu saja, tetapi itu betul-betul dia mengcover nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat kita. Kita sebagai bangsa yang berketuhanan, artinya mengasuh adanya Tuhan yang Maha Esa, kita butuh adanya suatu persatuan karena selama ini menunjukkan bahwa dengan terkotak-kotak tidak ada kesatuan membuat kita menjadi lemah. Ya. Coba kita lihat saja misalnya dalam sejarah, ketika perang Diponegoro itu berlangsung bersamaan dengan perang Bonjol, justru perang Bonjol dulu dihentikan oleh Belanda untuk memposatkan diri untuk menghadapi Diponegoro. Itu menunjukkan bahwa mereka juga kalau dengan adanya suatu persatuan, kesatuan itu tidak menjadi bangsa yang kuat. Ya, saya kira itu. Nah, keadilan sosial saya kira ini merupakan suatu hal yang sangat luhur dan memang kalau kita melihat Declaration of Human Rights ada 3 Declaration of the right to live, the right to property. Property ini kan berkaitan dengan bagaimana harta benda setiap orang yang harus dilakukan. Ya, the right to expression, hak untuk berekspresi dan sebagainya. Saya kira ini yang betul-betul harus diwujudkan. Jangan justru orang dikekang dalam mengungkapkan berekspresi, mengungkapkan perasaannya. Dan saya kira dalam pasal 28 juga Undang-Undang sudah dijamin orang untuk berekspresi dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Saya kira ini yang perlu betul-betul secara konsisten pemerintah negara harus berikan perlindungan seperti ini. Ya, perlindungan. Jadi termasuk mahasiswa melakukan kritik ya, silakan melakukan kritik tetapi yang betul-betul konstruktif. Ya, konstruktif. Ya. Jadi ini saya kira hal-hal ini yang perlu dibangun dalam masyarakat kita. Jangan kita semakin hari semakin terpuruk dari berbagai aspek, baik aspek pendidikan, kebudayaan, ya hukum dan sebagainya. Coba kita melihat dari aspek pendidikan. Dulu tahun 60-an itu justru kita mengirim orang-orang ke luar negeri, ke Malaysia, India dan Pakistan untuk mengajar guru-guru kita. Sekarang terbalik. Ya, terbalik. Justru dengan tingkat pendidikan yang ada sekarang, kita melihat bahwa hampir kita selevel dengan Vietnam. Ya.
Jadi saya kira ini yang menjadi tugas bagi pemerintah untuk mengembalikan kejayaan negara kita ini di sektor pendidikan pada masa lalu. Ya. Nah, Ananda tidak tahu bahwa sekarang masalah yang dihadapi bukan hanya Sulawesi Selatan, di beberapa daerah kita masih diperhadapkan persoalan ATS, anak tidak sekolah. Ya. ATS anak tidak sekolah, baik yang memang belum pernah mengenyam pendidikan, ada juga putus sekolah dan sebagainya, itu semua. Ya, ini kita masih dipersoalkan. Dan salah satu pemicunya adalah faktor budaya, pernikahan dini. Itu yang masalah. Ini kan persoalan-persoalan kita harapkan kepada mahasiswa juga untuk lebih berperan untuk mengatasi masalah kita seperti ini. Ya. Indeks pembangunan manusia kita itu masih rendah, IPM kita masih rendah. Saya kira ini masih menjadi suatu beban bagi pemerintah khususnya di selatan untuk mengatasi masalah-masalah yang memang perlu kita hadapi. Saya kira. Ya, itu tadi saran dari Prof. Jadi mengenai penerapan Pancasila untuk anak muda sekarang, jangan semakin terpuruk. Sudah diberi kebebasan untuk berekspresi ya Prof ya. Tapi tahu batasan-batasan sampai mana ini harus dikeluarkan begitu dari kita sebagai pemuda Indonesia lah. Itu tadi bincang-bincangnya kita bersama Ayanda Profesor Heri. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, sudah sharing dengan kita semua dengan Gara TV, dan maaf juga atas kekurangan ini. Ya, saya kira. Atas ala kadarnya. Ya. Dan selamat Hari Pancasila untuk Sobat Gara TV. Mari kita sama-sama menjaga Pancasila, karena dengan menjaga Pancasila sama dengan menjaga keutuhan bangsa. Tangguhkan semangat kebinekaan, jaga persatuan NKRI, selamat Hari Lahir Pancasila. Terima kasih buat sahabat Gara TV yang sudah menonton, semoga dapat tersampaikan dengan baik. Sampai ketemu di ngopi bareng selanjutnya. Salam sahabat Gara TV.